Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, judul kajian Islami pada pagi menjelang siang ini yaitu 6 wasiat yang diamanahkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Oke, ada 6 wasiat itu. Yang pertama yaitu, apakah yang paling dekat dengan diri kita? Kata Imam Al-Ghazali. Dia sempat bertanya kepada muridnya. Terus jawaban muridnya tersebut, yang paling dekat dengan kita wahai guru, kata murid Imam Al-Ghazali tersebut, yaitu orang tua, guru, teman. Terus apa tanggapan Imam Al-Ghazali? Tanggapan Imam Al-Ghazali adalah yang paling dekat dengan kita saat ini adalah kematian. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, ada sebuah dalil yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi anak-anak Ustadz, apa yang harus kita persiapkan menjelang ajal menjemput? Yang harus kita persiapkan itu adalah, yang pertama itu amal soleh. Itu yang wajib kita persiapkan. Jadi untuk apa kita berleha-leha, untuk apa kita mencari harta, untuk apa kita main ke sana huru hara ke sana kemari, kalau kita ujung-ujungnya juga akan mati. Jadi persiapkanlah sebelum ajal menjemput. Belum tentu juga Ustadz yang lebih duluan daripada antum. Malahan belum tentu. Kalau sudah ajal itu siapa saja, Allah itu tidak memandang bulu. Yang penting siapa saja pasti, kalau sudah waktunya pasti dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada yang kedua itu Imam Al-Ghazali memberikan suatu pertanyaan kepada anak muridnya, wahai muridku, apakah yang paling jauh dari diri kita? Terus muridnya menjawab apa? Muridnya ada yang menjawab bulan, ada yang menjawab matahari, ada yang menjawab bintang. Terus apa yang paling betulnya? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling betul adalah masa lalu. Yang paling betul adalah masa lalu. Ketahuilah anak-anak Ustadz, kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Jadi apa yang kita harus persiapkan sebelum kita menjumpai masa lalu tersebut, yaitu yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang adalah memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi, biar masa lalu itu menjadi kenangan sesuatu yang terindah di dalam hidup kita. Terus pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah yang paling besar di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Muridnya ada menjawab gunung, ada menjawab matahari, ada menjawab bumi. Semua pertanyaan itu sudah betul kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling betulnya adalah, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Kadang anak-anak Ustadz, kita di saat kita berbuka puasa pengen cendol lah, pengen goreng ayam lah, pengen fried chicken, pengen semuanya. Tapi setelah minum seteguk air aja kita sudah kenyang. Itulah yang dinamakan hawa nafsu. Semuanya enak dipandang mata, tetapi setelah dirasakan, seteguk air saja sudah kenyang. Itulah contohnya. Terus ada lagi pertanyaan yang keempat yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apakah yang paling ringan di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan itu ada kapas, kata muridnya. Terus ada angin, ada debu, dan ada dedaunan. Jawaban itu semua sudah betul, tetapi
jawaban yang paling betul adalah meninggalkan sholat. Wahai anak-anak Ustadz semuanya, terkadang kita terasa lemas menjalankan ibadah, tetapi ketahuilah rasa lemas kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berkali-kali lipat. Apalagi suasananya sekarang di bulan Ramadan, pahalanya pasti berlipat-lipat ganda. Terus pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kelima, apakah yang paling berat di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ada menjawab baja, besi, dan ada juga muridnya menjawab gajah. Terus jawaban Imam Al-Ghazali adalah yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali juga memberi suatu pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah yang paling tajam di dunia ini wahai muridku? Kata Imam Al-Ghazali. Dan murid tersebut menjawab, yang paling tajam ada pisau, ada parang, kata muridnya tersebut. Ketahuilah murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, jawaban dari antum semua itu sudah betul, tetapi yang paling betulnya, yang paling tajam di dunia ini adalah lidah atau lisan kita. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, yang Ustadz sayangi, ketahuilah lidah itu sebenarnya tidak bertulang, tetapi tajamnya itu melebihi daripada pedang. Jadi hati-hati kalau anak-anak Ustadz berbicara kepada orang tua, kepada teman, kepada yang lebih tua dari kita. Hati-hati berbicaranya, jangan membuat orang tersinggung. Baik, demikianlah yang bisa Ustadz sampaikan kepada anak-anak Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.